Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Sari Manise. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan oke dan prima, dan selalu diperlancar segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya mau menunjukkan peliharaanku tanaman Cattleya spesies ya, yang bernama Cattleya intermedia orlata. Ini adalah anggrek spesies ya, Cattleya intermedia orlata. Warnanya pink seperti bintang, dan tengahnya itu lidahnya itu warnanya pink agak tua gitu loh, seperti warna Fanta ya. Ini aku rawat sudah hampir 2 tahun. Ini juga pemberian temanku. Saat itu kondisinya belum serimbun ini, masih 3 batang saja dan kurang terawat gitu loh. Karena di rumah temanku itu anggreknya masih banyak, dan masih banyak juga yang tidak kopen. Apa ya bahasanya kalau tidak kopen, tidak terawat karena terlalu banyaknya anggrek. Lalu temanku itu memintaku untuk merawatnya kalau mau, karena di sana udah kebanyakan. Ini hampir 2 tahun aku rawat. Plantnya ini sudah rimbun loh guys. Ini aja di pot ukuran 18-an udah hampir penuh kan. Sisi mata tunasnya udah menjalar. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 4. Memiliki 4 mata tunas ya, ini 4 jalur ya ini tunasnya. Cattleya intermedia orlata. Oh iya, ini apa ya guys ini ya? Ini adalah amplop pada Cattleya, yaitu calon bunga ya. Nanti bunganya itu munculnya di dalam amplopnya sini. Kalau amplopnya kosong berarti dia itu ya ndak jadi berbunga nanti. Untuk membedakan amplop kosong pada Cattleya itu bisa kita sentri seperti ini. Ini nanti kita sentri di bonggolnya sini itu ada meleniknya gitu apa enggak. Lalu kita raba-raba seperti ini, kira-kira ada benjol-benjol apa enggak. Kalau ini kan enggak, mulus ya, mulus aja, dan ini kelihatan kosong nih amplopnya nih. Berarti ini nanti enggak berbunga, tapi ini udah ukuran dewasa ya, makanya dia itu mau ngamplop. Di setiap ujung-ujungnya ini terdapat amplop ya. Ini tanda kalau dia itu udah dewasa. Kalau masih remaja itu belum mau ya mengeluarkan amplop. Ini amplop kosong sampai kering seperti ini. Ini juga belajar ngamplop tapi enggak ada isinya ini. Nanti kalau udah berbunga aku sepil ya guys, bunganya seperti apa. Tapi kelihatannya ada sih yang ada isinya, itu amplopnya ini loh. Ini kita raba-raba seperti ini ya, tapi jangan dipencet. Ini di ujungnya itu, di poknya deh, di pangkalnya itu seperti ada seperti ini guys, seperti ada benjolan gitu loh. Nah, kalau ada benjolan itu nanti pasti akan ada kenopnya, calon bunganya. Ini kalau yang ini sepertinya kosong lagi ya. Ini masih banyak loh amplopnya yang kosong, belum pernah berbunga ini dari kecil, tapi dia rajin ngamplop ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 ini kering. Ada 8 amplop masih belum mau berbunga. Ya kita tunggu saja, kan semua itu butuh proses ya. Tapi kalau plannya itu rimbun banget loh. Ini tunasnya saja ada 4 jalur ya. Bahkan 5 loh guys. 5 jalur. Ini 1. Lalu ini 2. Ini 3. Lalu ini sembunyi di sini ini 4. Lalu ini 5. Ini kan tunasnya juga
5 ya guys, 5 mata tunas atau 5 jalur ya titik pertumbuhannya itu. Rimbun banget kan kateliaku. Katelia itu suka panas, kita panasin aja. Kalau dia itu dipanasin malah cepat berbunga. Ini kemarin aku panasin juga, banyak muncul amplop meskipun belum berbunga. Kalau dipanasin itu daunnya lebih menguning ya, resikonya itu kurang indah dipandang, tapi dia itu rajin berbunga. Kalau ini agak aku teduhkan, tempatnya itu agak aku teduhkan di bawah paranet. Jadi ini daunnya agak kelihatan seger-seger hijau ya. Dan dia itu juga suka penyiraman loh. Kalau dia itu nggak kekeringan, akarnya itu gendut-gendut dan nggak kisut. Ini kan kelihatan kan, ini berisi semua batang-batangnya, nggak ada yang kisut. Berarti tandanya itu airnya itu cocok ya guys. Airnya itu udah mencukupi untuk kebutuhannya dia. Ini ada nih mata tunasnya ini. Ini tunas. Dulu kecil banget guys, ini aku rawat. Orang di rumah temanku aja ndak terawat kok, makanya suruh bawa aku untuk ngerawat. Ini media yang aku pakai cuma areng ya, cuma areng aja. Dan ini di pangkalnya ini aku dulu pakainya mouse hitam, karena udah begitu gak muat ya tempatnya, jadi aku taruh di pot yang ukuran 18-an, dan pinggir-pinggirannya ini aku kasih areng saja. Cantik nih spesiesnya. Ini potnya itu aku pakai yang seperti ini. Yang bawah itu banyak rongganya ya. Itu difungsikan agar si anggreknya itu tidak menahan air terlalu banyak, sehingga kelembapannya itu tidak tinggi dan tidak memicu kebusukan seperti itu. Mbak, itu tadi sampean jungkir-jungkir balikan kok lainnya ini tidak lepas ya dari pot ya. Itu karena akarnya itu udah menempel di sini. Akarnya itu sudah menempel di potnya sini loh. Tuh, sudah menempel. Akarnya seger-seger banget, itu ujungnya hijau-hijau itu akar yang aktif ya, yang aktif mencari makan. Cattleya spesies ini intermedia orlata. Ini kalau di split itu bisa jadi 3 ya, tapi aku kok sayang sekali kalau di split nanti nggak kelihatan rimbun. Aku pengennya nanti kalau berbunga serempak, atau kalau berbunga 2 tangkai, 2 amplop, atau 2 tangkai seperti ini, atau 4 tangkai, lalu dia nanti bisa berbunga dalam satu pot itu kemeruyuk penuh bunga sehingga daunnya itu nggak kelihatan. Aku pengen seperti itu dulu, jadi belum aku split 3 tangkai ya minimal kalau mau menyeplit Cattleya itu, jadi biar nanti tumbuh tunasnya itu lebih besar daripada yang batang pertama yang kita split. Kalau lebih besar itu tandanya kan nanti dia cepat dewasa toh, jadi cepat berbunga. Lalu kalaupun tidak hidup atau mati salah satunya, masih ada batang yang satunya nanti yang bisa menumbuhkan tunas seperti itu. Kak, apa boleh ya kalau seperti ini itu pakai media pakis cacah atau kulit pinus atau akar kadaka sepenuhnya atau mouse hitam itu loh guys? Apa boleh saja ya, tergantung ketersediaan media di tempat kalian itu apa saja yang bisa digunakan ya, pergunakan saja yang ada di sekitar kalian itu. Nggak harus areng, harus ini, harus A B C D. Enggak sih, kalau aku tuh karena ketersediaan aku di daerah tempatku itu yang mudah untuk dicari itu areng ya.
kalau untuk potongan pakis cacah itu juga sulit carinya, nggak di semua toko itu ada. Kalau arang kan di toko kelontong, di warung-warung terdekat itu kan ada ya guys. Biasanya kalau arang itu tersedianya itu untuk bakar-bakar sate kan, untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau pakis cacah itu kan kalau mencari itu harus ke toko-toko anggrek, harus ke tempat-tempat nursery anggrek atau tempat penjual bunga hias seperti itu. Jadi kan nggak mudah dijangkau ya, kita harus pergi dulu naik motor. Biasanya kan kalau nggak ada di desa kami kan kita harus OTW dulu ke kecamatan seberang atau seperti itu. Ini kalau aku sih nyiraminnya 3 hari sekali, kadang juga 2 hari sekali, kadang juga setiap hari tergantung cuaca. Kalau aku ini tidak aku panaskan ya, aku lindungi atasnya itu dengan plastik UV untuk menangkal itu air hujan secara langsung. Karena pengalamanku kalau terkena air hujan itu memicu kebusukan guys, entah itu anggrek bulan, anggrek dendro atau cattleya atau grama, itu udah aku coba. Aku tempelkan di pohon atau aku taruh di luar, aku hujan-hujankan full sun full rain, itu malah gak berhasil. Aku malah gak bisa tumbuh, akhirnya jadi busuk dan wassalam. Seperti itu pengalamanku. Jadi aku lebih memikirkan untuk keberlangsungan hidupnya dan aku taruh di bawahnya UV, karena tujuan aku biar dia itu bisa berkembang biak dan beradaptasi seperti di alamnya, tapi tidak kebanyakan air hujan ya. Maksud saya biar airnya itu terkontrol, yang kontrol itu saya. Tapi susahnya ya kalau musim lagi panas banget, cuaca panas, kita harus sering-sering menyiram. Seperti itu guys. Terima kasih ya sudah mendengarkan sharingku tentang anggrek Cattleya intermedia orlataku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.